Wih, Iki. Hei, nek mlayu no. nah kono sing profesional deh. Kita pemula. Pemula. Pesepeda yang Belajar berlari dari kenyataan. Jadi pagi ini Celekopers kita berada di Mandala Krida dalam acara Celekap Celekop. Oke. Di episode pagi ini Ya, kita mau ngobrol-ngobrol masalah lari. karena lagi marak sih. Ya, marah. Tapi di kita ada tamu. Wah, kita samperin aja langsung. Oh, Wes, iya. rasa kakean nih. Emang kamu kenal? Kenalan sih lah. Cah kene. Guys. Ya, ini dia yang tadi mau kita ajak kenalan. Di sini sudah hadir Bapak Marianto. Akan kita ulik bersama siapa beliau ini. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri, Pak Marianto. Silakan. Kami ini dari channel YouTube Celekop. Kebetulan kami ini channel YouTube yang membahas mengenai olahraga. Kemarin kita awali dengan olahraga bersepeda, kemudian ini kita sangat tertarik, bahkan kita juga mulai belajar lari, Pak. Oke. Kita ingin mengulik mengenai olahraga berlari. Ya. Nah, kemudian kami lihat sesuatu yang wow di YouTube juga, ternyata ada sosok Bapak ini. Pertama-tama Celekop mengucapkan selamat, Pak, Terima atas kasih. prestasi atau pencapaian Bapak Marianto menyelesaikan event lari, salah satu event lari terberat di dunia ya, Pak? Ya, Kalau nggak salah namanya Spartathlon. Spartathlon. Ini dari Greece ya, Pak? Ya, di Greece dari kota Athena menuju kota Sparta. Oh, Itu mengenang sejarah. oh itu Ada sejarahnya. Oke. Bisa diceritakan sedikit mungkin, Pak? Jadi ketika Persia menyerang Athena, itu Athena akan kalah. Jadi mengirim seorang messenger namanya Pidipedes, itu lari ke Sparta yang jauhnya 246 km. Oke. Nah, ternyata dia mampu dalam waktu 1,5 hari sampai Sparta, minta bantuan tentara Sparta yang sangat terkenal itu untuk membantu Athena. Nah, tahun 82 sejarawan dari Inggris kira-kira nggak percayalah gitu. Masa iya manusia mampu lari 1,5 hari sejauh 246 km? Itu beneran terjadi, Pak? Benar, 500 tahun sebelum Masehi. Dan itu sejarah. Makanya sejarawan Inggris itu mencoba membuktikan. Oh, bener nggak nih? Ya, dikirimlah sekitar 6 orang tentara Inggris untuk mencoba jalur itu. Ternyata bisa. Oh, Nah, 1 tahun kemudian dimulailah Spartathlon. Jadi udah tahun ke-41 napak tilas Pidipedes itu. mengenang sejarah itu. Betul, karena jalurnya memang berat ya. Jaraknya aja kalau bayangkan itu ya Jogja Semarang PP. Bentar, Pak. 246 km Ya, dalam itu sampai waktu 36 jam batasnya. Bapak ini lulus, Pak? Lulus. Karena masih muda. Pak, muda, Pak. Oh, muda. Ada angka pilihannya 16 atau 61. Kan sama-sama 6. 16 atau 61. Ini kira-kira Bapak usianya 61, Tapi fisiknya 16 gitu. saya kok kayaknya gimana gitu ya, Pak. Saya usianya berapa, fisiknya berapa. Kayaknya terbalik. Oke, Pak. Itu apakah jalannya itu datar atau naik gunung gitu, Pak? Ya. Jadi yang membuat berat itu pertama jaraknya yang jauh. Ya, 246 km. Yang kedua itu karena waktunya sangat terbatas, hanya 36 jam. Jadi kalau orang jalan nggak mungkin bisa finish. Harus lari. Setiap tahun yang bisa finish hanya 40%. Oh, Dari 50 negara, 400 peserta. Dan sebagian besar
itu berumur 30-40. Oke. Ya. Nah, yang kedua beratnya itu jalurnya kira-kira kalau di Jogja itu ya ke arah Kaliurang lah gitu kan. Oh, naik gitu. turun panjang gitu. Oh, pegunungan. Terus setelah 160 kilo kita harus daki satu gunung. Itu gak ada jalannya lagi, batu-batu. Waktu turun kerikil, saya sampai jatuh 3 kali itu. Ya. Ekstrim ini, Pak. Ekstrim, ya. Terus temperaturnya yang luar biasa, dari 9 derajat sampai 27. Jadi panas dingin berganti. Itu yang sangat menyedot tenaga tubuh. Bisa dehidrasi juga dong, Pak ya? Otomatis, makanya kita harus banyak makan, banyak minum sepanjang jalan. Panitia menyediakan 3 sampai 5 kilo itu ada makanan kecil, ada minuman, ya ambil aja terus. Ya. Jadi prinsip kita sebenarnya kalau jarak jauh begitu harus rajin ngisi minyak. BBM-nya harus diisi terus. Isi bensin. Supaya nggak bensin campur dorong. Harus bisa ngegas terus. Oke. Nah yang paling berat sebenarnya di awal-awal full maraton pertama, jadi 42,2 kilo itu hanya diberi waktu 4 jam 45. Padahal orang biasanya ikut full maraton 1 kali saja, itu diberi waktu 7 jam. Kita hanya diberi waktu 4 jam 45. Padahal kita 6 kali full maraton itu jaraknya. Oh, ini di lain hari atau di hari itu? Enggak, ya itu 246 kilo itu Jadi sampai pertama 6 itu kali. 42 gitu. Ya, itu ada checkpoint. Oh, harus itu udah dibatasi waktunya. ada cut time-nya. Iya, 4 jam 45 kalau nggak masuk Berarti langsung diangkut bis. Nah, sehingga baru separuh, itu separuh juga habis. Oh, jadi memang kalau dia tidak qualified di CP1 katakanlah, Betul. itu sudah fail gitu ya. Ambil langsung sama panitia, naik jadi bis. disaring gitu langsung. Ya? Naik bis ke finish, udah naik bis ke finish gitu. Wah, sadis juga ini ya. Biasanya kan ada yang punya mungkin strategi, Pak. Oh, saya mau pelan dulu berhemat, nanti CP2 baru dilari lagi gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena setiap checkpoint ada waktu closing time-nya ada. Bapak finish itu berapa jam, Pak? 35 jam 56 menit, kurang 4 menit. Oh ya? Berjuang habis-habisan. Gimana, Pak? Ceritanya gimana? Itu kan kalau saya ngitung ya, Pak, misalnya 36 jam dan Bapak itu finishnya under COT hanya 4 menit. Berarti Bapak itu udah ngepush banget, udah habis lah. Ya, di awal udah nabung. Jadi separuh jalan saya udah nabung 1 jam. Harus dapat nabung karena makin ke sana makin berat, makin berat. Oke. Jadi patokannya misalnya 42 kilo tadi harus sekian jam. Bapak harus lebih cepat gitu. Iya, saya dapat 4 jam 7 menit. Jadi udah nabung. Oh ya. Ya, nanti sampai 100 kilo saya nabung lagi terus. Karena pada saat mendaki gunung dan sebagainya pasti itu waktu tersedot banyak habis di situ. Saya kebetulan sedikit ngeliat YouTube, Bapak itu finishnya kecapean ya, Pak? Sebenarnya bukan kecapean, karena jantung rata-rata saya selesai itu baru 115. Gimana itu maksudnya, Pak? Jantung yang terpakai, ya itu 115 itu kira-kira baru 65%. Saya miring itu karena jalur di sana harus melawan arus lalu lintas. Mobilnya kenceng-kenceng, jadi sehingga kita jalur kiri. Nah, jalur kiri kan namanya aspal kan miring. Bebannya ke kiri. Nah, betul. Jadi lama-lama kok sini yang pegel. Kiri yang capek banget. Ya, dan daerah sini pegel. Jadi otomatis posisi begitu. Oke, Pak, sangat luar biasa. Semoga menginspirasi teman-teman Celekopers. Ini 61 tahun rasanya 16 tahun. Mari kita giat berolahraga. Nah, Pak, supaya teman-teman Celekopers ini lebih ya bersemangat, terinspirasi, bocoran rahasianya atau tipsnya gimana, Pak? Kok Bapak itu 61 tapi ngakunya 16 tahun? Yang pertama, menarik ya, Pak. Konsepnya sederhana sebenarnya. Yeah. Age is not a limit. Umur itu bukan pembatas kita untuk bermimpi. Ya. Kalau kita bermimpi sungguh-sungguh, pasti akan tercapai. Karena di mana ada kemauan, pasti situ ada jalan. Saya mimpi ini 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, Pak? Ya, ketika saya ikut Sumbawa, itu cerita lain lagi. 320 km. Oh, lebih jauh, Pak? Lebih jauh, tapi enteng karena diberi waktu 72 jam. Oh. Ya. Waktunya. Jadi lebih santai. Oke. Saya waktu itu juara 2. Oh ya. Juara 2, juara satunya seumur anak saya nomor 1.
juara 3-nya seumuran anak saya nomor 3. Saya agak gimana gitu ya Pak rasanya. Nah, terus ada satu peserta itu yang cerita ke saya, Pak, kalau belum mencicipi namanya Spartathlon, itu belum jadi pelari ultra yang sebenarnya. Terus saya tanya, apa itu? Kejuaraan dunia di Yunani. Karena dia ketat waktunya, harus lewat satu gunung lagi. Saat itu saya bilang, saya akan ke sana someday. Nah, setelah itu kan cari apa sih syaratnya, pakai kualifikasi. Oh, ada kualifikasinya. Nggak sembarang orang beda. Nggak bisa, harus kualifikasi karena beratnya itu. Nah, tahun 22, jadi 4 tahun kemudian dari mimpi saya ke Spanyol cari kualifikasinya, saya lari 24 jam, itu dapat 186 kilo. 186 kilo, 24 jam. Syarat untuk daftar minimal 180. Lolos saya. Daftar tahun 23 ini. Berangkat. Jadi mimpi saya 5 tahun kemudian terwujud. Wah. Karena punya kemauan. Nah, rahasianya Pak? Disiplin. Oke. Latihan teratur. Oke. Terukur. Dan berkesinambungan. Tubuh ini sempurna. Ya. Kalau dia ditantang, dia tumbuh berkembang. Kalau dia dimanja, dia melemah. Pilihan kepada kita. Saya sekarang belum sampai limitnya. Oh ya? Saya masih punya mimpi berikutnya. 4 tahun lagi, saya mau memecahkan rekor dunia usia 65 tahun, lari 48 jam. Aduh, 48 jam rekor dunia dipegang orang Perancis sekarang 324 km. Jadi saya ingin lebih dari itu. Kenapa saya ingin? Karena dia manusia, saya juga manusia. Dia bisa, masa saya nggak bisa? Why not? Istimewa sekali. Saya jadinya kayak anak kecil gitu loh. Jadi kok bisa ya? Padahal kan kalau kita lihat di keseharian kita, di lingkungan kita itu kan semakin tua dia semakin pelan, Pak. Nah, itu gimana Pak? Kok bisa dibalik-balik gitu? Itulah mindset yang salah. Ketika orang sudah merasa tua, pasti jadi males. Ya. Ini yang keliru. Ini tuh otak kita program yang paling utama. Kalau salah program, sistem itu akan menurun. Pak, saya itu nggak lari tapi keringetan ya Pak, ngomong sama Bapak ini Pak. Emang kayak gitu ya Pak? Orang lihat saya lari aja capek. Lalu saya cuma ngomong, wah ini tantangan berat ini. Saya kalau latihan di sini minimal tuh 60 putaran. 60 putaran. Nah, iya. Nanti target rekor saya itu harus bisa muter lapangan ini 850 putaran. Itu baru pecah rekor ketika nanti saya umur 65. Yang ditargetkan itu? Iya. Lari 24 jam. 48 jam. Oh, 48 jam. Dapat minimal 325 kilo. Yang base-nya sekarang segitu? 324 sekarang. 324. Jadi Bapak harus pecah rekor lebih. Tapi itu flat atau juga elevasinya tinggi? Flat. Karena distance ya Pak ya? Kalau menggambarkannya itu persis Jogja, Surabaya. Oke. Nganggo sikil loh Mas. Kirain pakai otopet itu Pak, pencet gitu. Oke, targetnya serem juga. Terus Pak, maaf ini kalau tidak salah Bapak ini di Satria Nusantara gitu? Ya, saya pendiri dan sekaligus jadi guru di Satria Nusantara. Jadi saya menangnya sebetulnya dalam urusan lari karena saya nguasain napas. Nafas Pak? Iya, kenapa napas? Napas itu inti hidup. Kalau nggak bernapas? Kalau nggak percaya jangan bernapas. Waduh, ini. Jadi siapapun yang menguasai napas, dia akan menguasai kehidupannya dengan baik. Oke. Otak dikendalikan juga oleh napas. Orang marah, ya, orang stres, orang terburu, lihat napasnya. Terburu-buru. Naik. Iya. Oke. Jadi napas nanti mengendalikan kerja otak sama jantung. Jadi pelajari dulu napas. Kalau napasnya sudah oke, nah gerak itu ciri hidup. Selama orang itu masih mau hidup, bergeraklah. Maka dia akan hidup. Nggak usah takut namanya tua. Tua itu pasti. Tapi untuk sehat, bugar itu pilihan. Oke. Jadi Satria Nusantara itu mendalami ilmu pernafasan. Ya, membuat orang sehat dan bugar, yang sakit menjadi sembuh dari penyakitnya. Prinsipnya menormalkan semua kerja tubuh. Jangan-jangan rahasia utamanya ini ya Pak? Ya, Pernafasan tentu. ini.
Oke, Pak Marianto. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman Celkopers, mungkin motivasi, harapan, atau mungkin memang apa yang mau disampaikan Bapak? Pengalaman selama saya ini, bermimpilah. Nah, dari memimpi itulah anak-anak muda akan berkembang. Anak saya sama, anak saya itu bermimpi, ya, ingin kuliah di Harvard. Maka tahun ini dia berangkat kuliah di Harvard S2-nya. Bermimpi. Kejarlah Dari mimpi. mimpimu. Ya. Ya, Pak. Ya, Dengan usaha yang ketat. otomatis. Disiplin, ya, teratur, terukur, berkesinambungan. Oke. Oke, Pak Marianto. Semoga target di event berikutnya tercapai dengan lancar, Amin. memecahkan rekor dunia Untuk usia 65. untuk usia 65, Iya. 60 up. Enggak, ada Tapi 65. Bapak, 65. Setiap 5 tahun tuh ada Jadi itu rekornya. dikategorikan per usia. Per 5 tahun. Istimewa sekali. Oke, ada lagi Bapak yang mau disampaikan? Cukup? Saya kira itu yang penting. Ya. Oke, Celkopers, pagi ini di Stadion Mandala Krida kebetulan saya, Nanung, kebetulan Deseno, kali ini bertugas membimbing dan memantau. Nah, itu dia. Saya tidak ada teman nyelkop yang biasanya celkap-celkop, ini celkap saja. Ya, kita akan segera menutup video ini. Alhamdulillah sangat menginspirasi. Bapak Marianto dari Jogja ini sangat luar biasa. Seperti tadi yang kalian dengar, ceritanya sangat-sangat wow. Kita yang masih muda, yang sudah tua pun tetap harus menyempatkan olahraga di sela-sela kesibukan kita supaya kita tetap fit dan sehat. Gitu ya, Pak? Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga celkap-celkop tetap menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celkap, celkop. Matur nuwun, Pak. Weh, temu nih. Wis kesel. Iya. Sudah capek sih. Capek mergo ngobrol karo Pak Marianto. Tadi itu tidak olahraga. Cuman ngobrol sama Pak Marianto. Keringatnya banyak banget deh. Kita ini kayak deg-degan. Ngakunya 16 tahun. Tapi ternyata 61. 61. Dia 61. VO2 max seperti berapa tahun? 28. 28. Fitness age-nya 28. Sepertiga Ya. usia. Semoga tayangan tadi menginspirasi teman-teman semua. Ya terutama wong kaya aku ini deh, yang perut-perut buncit. Oh ya, aku juga. Jadi siap hari bisa meluangkan waktunya untuk berolahraga. Ya setengah jam, sejam kata beliau. Ya. It's okay. Ya. Pokoknya bergerak dulu. Bergerak dulu. Dan tidak boleh, tadi ada sedikit pesan itu. Ya. Tidak boleh langsung ekstrim ya. Ya betul. Jadi kuat itu Nah. dibentuk. Kuat Dengan- dalam olahraga itu dibentuk. Sangat bertahap. Ya, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan nggak boleh langsung gitu. Orang ngedrak deh. Tidak based on sosial media. Iya. Misalnya pengen pamer, pace-nya 5, jangan. Jangan. Kalau pemula ya pelan dulu, semakin jauh, Ya. semakin cepat, gitu ya, Dek? Kata beliau, kedepannya yang kurang bagus. Oh, jangka Iya, panjang. Jangka panjang. Yes. Jadi menghindari cedera jangka panjang. Gitu. Oke, begitu teman-teman. Kali ini saya bertugas sebagai kameramen. Jadi Sungkan beliau ya? yang Jadi sungkan di kameramen sama suhu. nggak apa-apa. Dah, besok kameramennya dia ya nggak apa-apa. Nanti diedit kembali gambarnya. Oke, teman-teman, terima kasih atas views-nya. Jangan lupa komen Like, and
subscribe, dan satu lagi share ke teman-teman yang lain. Ya, biar kita lebih semangat lagi. Kalian mau usul apa aja, komen apa aja di Kritik, YouTube kami, boleh. silakan. Ya, silahkan. Jadi biar kita tanggung bersama kehidupan berolahraga di dunia ini. Oke? Paling nggak lihat kita bagus ya. Yes. Saya nggak tahu juga 5 tahun ke depan mau seperti apa badannya. Barangkali 5 tahun saya ikut Spartan ya. Wah. Kan belum Amin, tentu. amin deh, diaminin dulu. Iya. Dah, gitu. Yes. Kalau ada salah-salah kata dari kita, Ya, kita mohon maaf. Dan stay tune terus di Celekap Celekap, Celekop. celekop.